Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang insinyur tomboy menyikat giginya ketika langit-langit mulai meneteskan air. Karena gempa bumi, stasiunnya mengalami kerusakan besar. Hanya dia dan seorang rekan kerja dapat melarikan diri dari area itu. Mereka bertemu dengan seorang rekan lain yang terjebak di reruntuhan. Lalu mereka menemukan bahwa semua pot pelarian sudah dijalankan oleh si kapten yang tetap tinggal. Mereka mencapai ruang kontrol dan menemukan ahli biologi dan seorang insinyur lain. Keduanya tidak bisa berkontak dengan permukaan. Si insinyur menyarankan mereka menggunakan pakaian bertekanan untuk berjalan ke stasiun lain di seberang dasar laut dan menggunakan pot pelarian mereka. Si tomboy khawatir, karena dia takut mereka akan kehabisan oksigen. Si kapten menyuruhnya percaya bahwa mereka akan bertahan hidup. Si ahli biologi panik. Dia tidak pernah keluar stasiun dan bahkan tidak memiliki setelan tekanan. Saat merakit setelan tekanan untuk si ahli biologi, si rekan kerja menemukan helm dengan retakan. Tidak ada helm lain. Mereka membantu ahli biologi mengenakan jasnya. Ketika mereka turun di lift kargo, helm rekan kerja yang rusak mengempis di bawah tekanan air. Terungkap bahwa rekan kerja mengorbankan dirinya agar ahli biologi itu bisa hidup. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Mereka melihat salah satu pot pelarian yang ditinggalkan. Insinyur dan rekannya bersiap menyelamatkan semua yang selamat. Si ahli biologi tidak tenang karena pacar insinyurnya akan keluar. Jadi rekan lain menghiburnya dengan kelinci plusinya. Si ahli biologi menerima kelinci itu, merasa terkejut tetapi bersyukur. Ketika insinyur dan rekannya tiba di pot pelarian yang rusak, mereka menemukan mayat di puing-puing. Beberapa makhluk keluar tiba-tiba dan menyerang mereka. Insinyur itu memukuli makhluk itu dan membawanya ke dalam. Ketika ahli biologi memeriksa makhluk itu, dia bilang spesiesnya belum pernah ditemukan. Dia menjelaskan bahwa rig yang dibor ke dalam kantong termal menjadi tempat di mana makhluk-makhluk ini hidup. Mereka berlima turun ke dasar laut. Tapi saat berjalan, stasiun Kepler meledak, menyebabkan puing-puing terlempar ke mereka. Si insinyur terpukul, dan si tomboy dan kapten menyelamatkannya. Mereka tiba di terowongan akses. Di sana mereka mengisi oksigen dan membersihkan pakaian mereka. Mereka menemukan pembersih oksigen si insinyur rusak parah oleh puing-puing yang jatuh. Dalam perjalanan, rekannya diserang oleh makhluk tak dikenal. Dia diseret ke air dan tewas. Di stasiun tengah, si tomboy memegang kelinci rekannya dan merenungkan kematiannya. Lalu dia pergi memperbaiki penggosok oksigennya. Dia menemukan bahwa si insinyur telah merusak pot oksigennya, dan itu akan menyebabkan dia mati karena asap beracun. Mereka tidak mau meninggalkan anggota kru lain. Jadi mereka setuju membantu insinyur berjalan. Keempatnya menyeberangi dasar laut, tetapi kemudian makhluk aneh muncul dan menyeret insinyur ke dalam gua. Si kapten mencoba bawa insinyur itu keluar, tetapi dia sendiri diseret oleh makhluk itu. Si tomboy mencoba menyelamatkan kapten tetapi dia mengorbankan dirinya agar dia bisa hidup. Si tomboy sampai di stasiun Shepard yang ditinggalkan. Dia membuka loker kapten dan menemukan blueprint dari situs pengeboran awal. Dia mengenakan setelan yang tidak rusak dan terus ke utara menuju stasiun Rubak. Dia mengejar ahli biologi dan membantu menyeret insinyur yang terluka di sepanjang air. Di Rubak, mereka menemukan sarang makhluk yang digantung di langit-langit. Mereka mencoba menyelinap tetapi suara alarm oksigen ahli biologi membangunkan makhluk-makhluk itu. Si tomboy tertelan oleh makhluk aneh, tetapi dia membebaskan dirinya dengan menembakkan pistol suarnya saat di dalam tubuh makhluk itu. Setelah bebas, dia menembakkan suar kedua ke kejauhan dan dia melihat bahwa semua makhluk adalah keturunan dari makhluk Titanic kuno bernama Tulhu. Ketika mereka ke stasiun, mereka ke Teluk Pot, tetapi menemukan bahwa hanya 2 pot berfungsi. Si tomboy dan ahli biologi menempatkan insinyur yang sakit ke dalam pot, tetapi dia menolak. Si tomboy meyakinkan insinyur untuk masuk ke dalam pot dengan memberinya boneka kelinci agar ia berjanji untuk memberikan boneka itu kepada orang tua almarhum rekannya. Jadi insinyur itu setuju. Ahli biologi melihat pot ketiga berkedip merah.
Dia menawarkan untuk tinggal dengan si tomboy agar bisa mereka perbaiki bersama-sama. Tetapi si tomboy memaksa ahli biologi untuk mengambil pot kedua dan mengaktifkannya. Tulhu telah menyerang stasiun, dan anak-anaknya mengikuti 2 pot yang pergi. Jadi si tomboy tidak memperbaiki pot ketiga dan menerima nasib sialnya. Dia menggunakan waktunya untuk menghitung jarak pot ahli biologi dan pot insinyur. Saat kedua pot berada di luar zona ledakan, dia meledakkan inti nuklir rubak. Ledakan besar ini mengakhiri dia, Tulhu, dan semua makhluk sekitarnya. Sementara kedua escape pod dengan aman mencapai permukaan. Perusahaan mereka menolak untuk bekerja sama dengan detektif mengenai peristiwa ini. Ahli biologi dan insinyur diasingkan dari Pers. Boneka kelinci disita sebagai barang bukti. Bos mereka terus mengembangkan rencana memperluas operasi pengeboran. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.